warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik. Hadratul muhtaramin, kepada pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa An-Najah, beliau Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Rafiq, MAG, beserta kuliahnya yang saya hormati dan saya muliakan, kepada seluruh teman-teman mahasiswa ataupun mahasiswi An-Najah yang saya banggakan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas tujuan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Oke, kabar ya teman-teman. Kita seumuran ya, jadi santai. Kita seumuran. Nama saya Ardan Beyhuli. Jadi tadi moderator bacanya Ardan Beyhuli ya. Jadi kalau bacanya Ardan Beyhuli ya, itu hanya penamaannya saja. Jadi biar agak keinggris-inggrisan sedikit ya. Oke, alamat saya dari Purbalingga. Dari Purbalingga. Purbalingga apa? Karanganyar. Oke, berarti kita tetanggaan ya. Saya mana? Tujubuli. Ada yang dari Tujubuli? Hah? Mana? Ya, berarti kalau Karanganyar saya masih terus, berarti pindah kecamatan. Saya kecamatannya Karangmoncol. Ada yang pernah ke Monumen Jenderal Sudirman? Nah, itu kalau ke monumen itu ada pertigaan besar yang ke Karangmoncol ke kanan, rumah saya ke kiri. Ya, jadi hari ini kita belajar bersama ya. Karena saya juga baru pulang, saya baru selesai mondok, makanya tadi foto saya masih Toliban. Ya, selamanya saya tetap santri, sama seperti sampean. Saya baru selesai program pasca wisuda Desember kemarin. Saya juga baru pulang berarti lama sampean di Banyumas, karena saya lebih lama di Jawa Timur. Saya dari Jawa Timur mulai dari 2012 sampai 2023 berarti. Di 11 tahunan ya. Sedikit. Oke. Mungkin itu perkenalan saya sendiri. Nah, nanti kita sedikit diskusi aja ya, dialog. Nanti terserah pembahasan saya di mana. Nanti sampean monggo ada yang ditanyakan, itu boleh. Nah, makanya ini agak sedikit santai saja. Ini kita diskusi karena memang masih sama-sama seumuran ya. Jadi kita sama-sama belajar, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dikasih tema tentang progresivitas kajian kitab kuning dan Bangsul Masail di pesantren. Tadi sedikit diterangkan oleh moderator, yang namanya progresivitas itu dia apa ya, berkembang maju secara psikolog. Makanya kemarin saya juga bingung, ini progresivitas itu arahnya kemana? Karena memang rata-rata progresivitas
progresivitas ini nanti diarahnya ke hukum. Mungkin kalau ke kajian itu lebih ke urgensi ya, artinya hal yang sangat penting. Makanya kalau progresivitas sendiri di sini pada sub yang pertama tentang bagaimana progresivitas atau keberhasilan santri dalam mencapai atau mengaji kitab kuning dan mengamalkannya. Ada yang tahu kitab kuning itu apa? Kitab yang berwarna kuning. Yang lain? Berarti kalau cetakannya DKI dan kitab kuning. Yang lain? Apa kitab kuning? Kitab gundul. Oke. Ya. Jadi kitab kuning itu bisa diistilahkan kitab turos ya, atau kitab klasik. Karena memang ini dicetak mulai dari tabi'in. Makanya kalau berbicara kurun itu dalam Islam mulai dikatakan kurun itu adalah ketika 100 tahun ya. Makanya sampean kalau di tahlil ada khususon fi sahabat wa tabi'in tabi'in. Nah, itu berarti ada kurun sahabat, ada kurun tabi'in, ada kurun tabi'in, ada kurun tabi'in. Itu namanya kurun. Jadi 100 tahun masa sahabat, 100 tahun masa tabi'in, 100 tahun masa tabi'in, 100 tahun masa tabi'in. Nah itu para ulama kita hidup. Makanya para ulama itu hidup sekitar 300 tahun setelah Rasulullah. Itu dikatakan ilmu turah. Nah dalam kehidupan itu, ya, para ulama itu mengarang berbagai kitab. Karena apa? Nah ini masuk. Karena ketika berbicara sumber hukum Islam, berarti Al-Quran dan Al-Hadis, itu kita tidak akan sampai gitu. Makanya sekarang ada aliran yang mengatakan mari kita pulang ke Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yang memahami Al-Quran dan Al-Hadis secara letterlek, wah itu bahaya. Makanya para ulama itu membuat tembusan-tembusan dengan mengarang kitab yang nantinya untuk mengetahui apa yang dikehendaki dari syariat itu sendiri. Nah itu dengan istilah kitab kuning. Makanya kitab kuning itu memiliki beberapa fan ya. Kalau fan itu berarti macam. Kayak ilmu itu mempunyai ada fan fikih, ada fan nahwu, ada fan sorof, ada fan akhlak atau fan adab, nanti ada fan tasawuf. Nah itu di dalamnya kitab kuning. Akan tetapi nanti yang berhubungan dengan bahsul masail itu lebih ke fan fikihnya. Dari sini bisa dipahami? Oke. Sekarang masuk bagaimana cara keberhasilan santri mengaji kitab kuning. Saya setelah mutolak kemarin ada beberapa langkah seseorang itu biar dikatakan berhasil dalam mengaji kitab kuning. Yang pertama adalah ilmu. Kita harus mengetahui hakikat ilmu itu sendiri. Apa itu ilmu? Apa mas? Ilmu. Ilmu itu adalah sebuah pengetahuannya atau knowledge. Jadi yang namanya ilmu dikatakan kenapa Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi yang namanya ilmu adalah sebuah pengetahuan yang nanti mengantarkan seseorang itu ke jalan yang benar. Maka salah sampean ketika ada orang yang ngaku wali, ngaku alim ulama, ora salat, itu jelas ngawur. Jelas ngawur. Sampean duwe kenalan, jare wong pinter, ngaji kitab kuning ora tau sembayang, itu jelas ngawur. Omah ini sumpama enek kiai, enek wali kok ngaku ya. Dia alim, orang sembahyang itu jelas ngawur. Karena hakikat yang pertama ilmu adalah dia menuju ke jalan yang benar. Itu hakikat ilmu. Makanya ilmulah tadi itu sebuah pengetahuan yang mengantarkan seseorang ke jalan yang benar, itu ilmu. Makanya ada istilah bahwasanya dalam syair ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahlihi wa fadlun wa inwan li kulli mahamidi. Maksudnya sebuah belajarlah, karena sesungguhnya sebuah ilmu itu pengetahuan
pengetahuan tadi adalah zayyinun li ahli, dia sebagai penghias dari pemiliknya. Wa fadlun wa ainwanun li kulli mahamidi, sebuah keutamaan yang itu adalah segala pujian bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Nah, makanya itu ilmu sendiri. Makanya dalam Al-Quran dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, itu untuk pembeda bahwa yang dikehendaki al-ilmu di sini adalah sebuah pengetahuan yang itu nantinya bisa menarik orang yang mempunyai ilmu tadi itu ke jalan yang benar. Itu ilmu. Bisa dipahami? Oke, yang selanjutnya tadi setelah ilmu, langkah yang selanjutnya progresivitas ngaji kita punya adalah punya keniatan. Niat. Kenapa harus niat? Hah? Karena niat itu adalah nanti yang membedakan antara itu sebuah ibadah atau tidak. Makanya an-niyah bahwasanya wahtilafi bainal ibadah wa bainal adah. Yang namanya niat itu sebagai pembeda antara ibadah sama kebiasaan. Contohnya, sampean raup, ngerti raup ya? Raup. Sampean raup kok diniati wudu karo ora, itu beda hasilnya. Nah, makanya kalau sampai pernah ngaji dalam Arba'in Nawawi, hadis yang pertama adalah innamal a'malu wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi pokoknya tergantung apapun Anda, itu tergantung niatnya. Masuk sampai belajar kitab Safinah, Fathul Qorib. Setiap fardu dalam fikih itu pasti langkah pertama adalah furudul wudu'i berapa? Sittatul al-awwalu an-niyah. Pasti semuanya niat. Dalam pembahasan ibadah fikih itu semua step pertama itu pasti diawali niat. Sama halnya sholat. Maksudnya arkanus sholat thamaniyata asyra al-awwalu an-niyah wa tsani takbiratul ihram wa takunu an-niyah inda takbiratul ihram. Makanya dalam niat di sini itu yang membedakan keabsahan sholat apa tidak. Sampean wudu ora diniati ya rusak. Sampean sholat ora niat ya rusak. Sekarang sampean mau bengi pas bar tarawih, sawise tarawih kok enggak niat puasa, ya tidak sah. Puasanya tidak sah. Karena semua kefarduan itu harus didasari dengan niat. Jadi makanya dalam praktek wudu ini entah mahasiswa atau siswi itu adalah yang perlu diperhatikan adalah niatnya tadi itu. Bahwasanya al-awwalu an-niyah wa tsani ghusl wajhi wa takunu an-niyah inda ghusli awwali juz'i minal wajhi. Makanya sampean ketika wudu ataupun sholat itu yang perlu diperbaiki pertama adalah niat. Karena niat ini yang nanti bisa keabsahan Anda diterima atau tidak itu dengan niat. Nah, makanya dalam hadis kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru bi husni sunnah atau bi husni niyyah min amalil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amal akhirah thumma yasiru min a'mali dunia. Makanya sampean itu jangan kaget ya ketika amal atau ibadah. Makanya konsekuensi adanya niat itu adalah bil thawab, dengan pahala. Orang yang bodoh sama orang yang alim itu sebenarnya letak pembedanya ada di niat. Beliau Yai Rosyid itu kalau sebelum sare itu niatnya, ya Allah, kulo niat bagi istirahat, minjam bagi berjuang untuk lillahi kalimatillah. Itu beliau diberikan nilai plusnya itu sebenarnya di niat. Begitu kalau sampean karo aku sekali mapan les langsung dulu. Ya enggak? Makanya sebenarnya itu letak pembedanya itu di niat. Makanya lamnya tasawwur bisor itu dunia. Makanya contoh saya niat beramal kok yang kelihatannya akhirat tapi dunia, itu dia akan mendapatkan dunia. Bahkan
ila rasuli atau wa hijratu ila imra'atin au yankihuha ya fa hijratu ila imra'atin. Aku niatin nang aja orang boleh calon istri mungkin. Berarti yang dihitung sama Allah ya berarti ada mau mencari calon istri. Seandainya. Tapi artinya tadi itu gambaran niat itu di hadis jelas ya. Saya bukan mengada-ada. Wa hijratu ila rasuli au imra'atin itu jelas. Artinya seumpama ada orang yang berniat hijrahnya atas karena perempuan, ya, dia akan mendapatkan perempuan kan apa yang dia niati. Makanya tata semuanya sebelum sampai melakukan apapun, dari kamar mau ngaji itu harus diniati. Niat itu bagaimana? Yang namanya niat itu adalah qasdu syai'. Gimana Mas? Niat adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Enggak ada yang hafal? Masuk ada yang hafal. Yang namanya niat itu adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Apa artinya Mas? Menyengaja sesuatu dengan dibarengi dengan bekerja. Itu namanya niat. Makanya sampean ketika mau melaksanakan apapun itu harus ada qasdu. Ada qasdu syai', setelah itu ada muqtaranan bi fi'li. Yang dinamakan niat sampai mau niat mau ngaji. Yang dinamakan niat itu ketika Anda sudah bergerak, setelah itu niat, itu yang dikatakan niat. Lah kok sampai isi jago, aku sebenarnya niat harus ngaji. Ikut tuh niat ya. Karena harus ada action, harus ada aksi, itu yang namanya niat. Makanya sampean kok arepan ngaji ngomongnya, aku sebenarnya niat harus ngaji, tapi kok isi jago, isi cakupan karo itu bukan niat. Makanya dalam sholat, nah ini yang perlu diperhatikan dalam sholat itu adalah al-awwalu an-niyah wa tsani takbiratul ihram wa takunu an-niyah inda takbiratul ihram. Makanya yang namanya sholat itu harus bersamaan dengan niat. Lah niatnya itu apa? Wa takunu an-niyah inda takbiratul ihram. Ketika sampean Allahu Akbar, itu hati sampean niat. Ya Allah, kula niat sholat zuhur sekawan rakaat fardhu lillahi ta'ala. Itu niat. Makanya saya katakan orang sing sholat kok Allahu Akbar itu tidak sah. Karena dia tidak ada qasdu syai' muqtaranannya. Dalam wudu juga. Dalam wudu itu adalah al-awwalu an-niyah wa tsani ghusl wajhi wa takunu an-niyah inda ghusli awwali juz'in min al-wajhi. Makanya sampai yang kok wudu kayak bocah SD, nawaitul wudu'a li raf'il mukmil hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Itu tidak sah ya, itu tidak sah. Karena harus bersamaan inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Sampai basuh wajah kalau niat ya Allah, kula niat wudu kami menjalankan hadas alif fardhu qiraah. Itu hakikat niat itu seperti itu. Makanya itu yang pertama ilmu, yang kedua niat. Sampai ketika mau apapun, mau belajar, mau mengaji itu harus ada niat. Harus ada niat terlebih dahulu. Bisa dipahami? Terus yang selanjutnya, untuk progresivitas agar berhasil mencari ilmu atau kitab kuning, yang selanjutnya adalah memilih ilmu itu sendiri. Nah, sekarang masuk ke memilih ilmu. Nah, makanya ilmu itu adalah kalau dalam taklim, ada taklim adalah al-ilmu ilmani. Bahwasanya ilmu hal wa ilmu tib katanya. Yang Syafi'i itu membagi ilmu ada dua. Ada ilmu fikih, ada ilmu tib kedokteran. Maka selain ilmu itu tidak ada gunanya. Nah, karena apa? Karena dengan adanya ilmu di sini adalah mengantarkan orang itu lebih dekat dengan Tuhannya. Itu adalah awal dari adanya ilmu itu sendiri. Makanya yang namanya afdholul ilmi ilmul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal, ilmu usuluddin. Nah, sampai belajar di pondok itu namanya ilmu usuluddin. Sampai belajar fikih, sampai belajar akhlak,
sampai belajar nahwu, sampai belajar sorof, itu adalah hakikat dari ilmu itu sendiri. Nah, makanya sekarang yang kita pelajari adalah terkait ilmu fikih, itu termasuk ilmu usuluddin. Karena di situ kita mempelajari bagaimana hakikat menjadi seorang hamba. Nah, sampean ketika berbicara, contoh tanya, kalau belajar bahasa Inggris gimana? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang terpenting ilmu usuluddinnya terlebih dahulu. Karena ilmu usuluddin di sini untuk menghantarkan Anda, sampean ibadah sholat kok tanpa ilmu tidak sah. Fahuwa mardudun. Sampean apa nih? Arab belajar orang dunia tidur tidak sah. Kok kesel-kesel tuh? Nah, makanya ini adalah hubungannya dengan ilmu, dengan memilih usuluddin. Makanya pernah di dalam Bahsul Masail, orang tua itu hukumnya wajib fardhu ain memondokkan anaknya. Karena dengan apa? Dengan mempertimbangkan adanya ilmu hal itu tadi. Karena ilmu hal ilmu usuluddin yang nanti menghantarkan sampean itu tahu akan hakikat ibadah, sampean tahu akan hakikat Allah. Itu dengan belajar ilmu agama tadi itu. Usuluddin bahasanya ilmu agama. Nah kalau gambarnya lagi di pesantren, makanya hukumnya orang tua besok sampai kalau udah punya putri atau putra itu wajib ya hukumnya memondokkan anak. Karena untuk mengetahui ilmu usuluddin tadi itu. Tadi adalah memilih ilmu. Yang keempat adalah selanjutnya adalah memilih guru. Nah ini yang paling penting. Kenapa kita harus memilih seorang guru? Karena agama ini itu adalah dibawa oleh Nabi Muhammad, Shahibul Risalah. Walaupun melalui perantara malaikat Jibril, tapi Shahibul Risalah adalah Rasulullah. Dan adanya Rasulullah ini yang nanti menjadi sanad ila akhir ayam, sampai hari kiamat. Ketika orang kok mempunyai sanad keilmuan sampai Rasulullah, itu yang bisa dipegang. Makanya kemarin saya pernah ngobrol sama Yai Rokib. Beliau juga pernah di Lirboyo, dia juga pernah di Tebuirang. Jadi jelas dia mempunyai sanad yang jelas. Beliau mempunyai sanad yang kredibilitas. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ad-dinu isnadun, laulal isnad laqaulan nas, laula isnad laqaulan nas syaa. Bahwasanya yang namanya agama ini adalah sebuah sanad ya, rantai. Jadi rantai dari saya ke guru saya, ke guru saya, guru saya, guru saya sampai ila Rasulullah. Itu yang dikatakan agama tadi itu. Makanya nggak bisa sampai belajar hanya orang yang tiba-tiba belajar atau tidak di YouTube membaca buku, itu nggak boleh. Karena dia punya ilmunya, tapi haliyahnya dia nggak punya. Dia punya pengetahuannya, tapi soal intuisi, soal rasa dia tidak punya. Karena membedakan mana santri atau tidak itu jelas beda. Hanya orang kok senakal-nakalnya santri, ada cicilan, yo wajar itu cicilan. Karena tadi itu tetap ada sanad haliyah rasa dengan guru tadi itu. Nah kita memilih guru itu dikatakan fayambaghi an yakhtara al-ustad al-a'lam wal-awra wal-asan. Kita itu disuruh mencari guru itu yang pertama adalah harus al-a'lam. Dia seorang yang alim alama, dia pandai, jelas. Berarti dia harus lebih tahu dari saya. Itu guru. Nah, berarti beliau Profesor Rocky, nah itu jelas dia bisa ditanggungjawabkan keilmuannya karena mempunyai sanad dari beliau. Terus wal aura itu bahasanya wirai. Makanya seorang kiai kok tidak bisa menjaga wirai. Wirai itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu mas? Wirai itu adalah menjaga hal-hal dari keharaman yang masuk ke tubuh kita, itu wirai. Haram apalagi syubhat nggak boleh. Syubhat apalagi haram. Itu seorang guru, seorang kiai. Maka makanannya harus dijaga halal apa tidak, apalagi syubhat. Pakaian yang beliau kenakan, ia kenakan itu jelas halal apa tidak. Artinya dari hasil yang halal. Itu
warok. Makanya kalau kiai-kiai sekarang itu kan wah pokoknya macam-macam. Sampai harus memilih kiai yang warok, dia harus menjaga dari hal-hal yang haram. Artinya yang persimpangan dengan kerja, dengan uangnya itu harus jelas. Terus yang ketiga adalah wal asan. Wal asan itu dia harus lebih senior, lebih tua. Itu namanya guru. Makanya ciri-ciri kita mengambil guru harus ada 3. Al-a'lam, wal awraq, wal asan. Dia harus lebih alim. Dia harus lebih warok. Nah, warok itu diantaranya contoh sampean gosok. Kalau sampean sering gosok itu namanya bukan warok. Nah, itu masih menjaga hal-hal yang haraman syubhat. Makanya nggak boleh. Terus wal asan tadi itu harus lebih senior, lebih tua. Bisa dipahami? Itu tadi niat, terus apa? Niat, terus memilih ilmu, memilih guru. Yang selanjutnya adalah memilih teman. Nah ini selanjutnya itu dalam fase belajar itu kita harus memiliki teman. Terus kita dianjurkan seperti apa? Fayanbaghi ayyahtara al-majda wal wara wa sahibut tab'il mustaqim al-mustafhami wa yafirru minal kaslan wal mu'attal wal mukaththar wal mufsidi wal fitan. Kita itu harus mempunyai teman, ini kriterianya. Yang pertama adalah al-majd. Al-majd itu artinya adalah dia harus tekun. Kita harus mempunyai teman yang tekun. Yang kedua adalah harus mempunyai teman yang warok tadi, menjaga atas keharaman dan syubhat. Yang ketiga adalah wasahibut tab'il mustaqim, dia itu mempunyai tabiat watak yang jejeg. Artinya orang pecicilan, dia batire kok dolan sering mari alun-alun, yo ketutan. Terus al-mustafhami wa yafirru minal kaslan, dia mempunyai kepahaman, artinya dikatakan apa ya? Dia mempunyai sifat yang apa? Faham. Dan juga wa yafirru minal kaslan, dia tidak mempunyai sifat pemalas. Dan juga wal mu'attal wal mukaththar wal mufsid, dia tidak mempunyai sifat merusak ataupun tukang mau berfitnah. Itu syarat-syarat teman. Kenapa kita harus memilih teman? Nah, ini pertanyaannya. Karena teman itu nanti yang akan mengarahkan kita. Semakin Anda berteman dengan orang yang pintar, Anda juga akan terarah, akan termotivasi. Lu sampai kok koncoane karo wong sing elek perilakune, yo pasti sampean ketut. Gampangan contohnya kayak gini aja. Sampean koncoan karo wong sing ora tau salat. Akhirnya sampean kan ngerti tuh, punya teman iki koncoku iki ora tau salat. Akhirnya sampean arep ibadah rikuh akhirnya, padahal itu betul. Arep rikuh, aku harus sembahyang, aku akhirnya tak ibadahku, aku jarang sholat. Malah si rikuhnya masih sampean gitu. Padahal sampean sih betul, itu karena teman tadi itu. Tapi kalau sampean itu mempunyai teman yang tadi itu, al-wara', terusan atau al-mustaqim, sampean akan ikut pasti. Bagaimanapun kondisinya, si jenenge koncone aku, yus aku melok berarti. Dijak jamaah, dijak musyawarah, dijak belajar bareng, dijak garap, jurnal, dijak garap tugas. Nah itu yang nantinya akan membawa adalah teman. Makanya termasuk selain memilih guru, yang penting selanjutnya adalah memilih teman. Makanya ada syair mengatakan, anil mar'i la tas'al fa'absir qarini fa innal qarina bil muqarini yabtadi. Apa artinya? Ada yang tahu? Anil mar'i la tas'al. Ketika Anda kok ingin mengetahui seseorang, wa absir qarini, maka lihatlah temannya. Fa innal qarin bil muqarini yabtadi. Karena sesungguhnya yang namanya korin teman itu tidak akan jauh dari temannya. Sampai aku delok bocah loh, sampai Mas Rahman, kok dolanane nang perapatan? Wis kan orang beda adoh loh kan. Somomo. Karena
dengan melihat keadaannya saja itu jelas. Tapi seandainya Mas Fatur Rahman kok dolarannya KB aku, berarti wah itu jawab orang beda mungkin. Nah itu yang dikatakan fa'absir qorini itu seperti itu. Contoh saya suka sama perempuan, makanya tidak hanya teman, saya suka perempuan. Saya nggak usah kok bahasanya apa ya, capek dengan mengetahui sifatnya. Wis didelok wae koncone, sopama kanca karo didelok wae koncone. Kita dialog dengan temannya, harus cukup. Oh berarti dia memang anak baik-baik. Itu cukup sebenarnya. Tidak hanya teman. Sampean seneng karo kakak, mungkin karo mas-mas. Kok itu sebenarnya tabiat watake piye sih ya? Ora saya doa-doa cekel bae koncone. Arep kok koncone kok ada kredibilitas, oh berarti orang doa-doa. Nah, itu cukup. Nah, makanya itu pentingnya memilih teman. Dikatakan fa'innal qorina bil muqarina ya tadi. Bahwasanya Anda cukup dengan melihat temannya saja Anda mengetahui perilaku seseorang. Itu dengan memilih teman. Yang selanjutnya, tadi sudah memilih guru, sudah memilih teman. Yang selanjutnya adalah menghormati ilmu. Ketika orang kok ingin berhasil dalam mengkaji kajian agama atau kitab kuning atau progresivitas tadi itu harus menghormati ilmu. Bahwasanya ilmu itu sendiri adalah yang wama yata'allaqu minhu. Artinya apa saja yang bergantungan dengan ilmu. Makanya kalau dalam kitab ini dikatakan anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'a bihi illa bita'dhibil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustad wa tawqirihi. Artinya sesuatu yang ada pada dengan orangnya. Contoh beliau Pak Yerokin. Berarti ketika Anda ingin mempunyai ilmu, berhasil dikatakan mempunyai ilmu, itu harus menghormati ilmu. Itu bita'dhimil ustad wa tawqirihi. Apapun yang ada dengan Pak Rokin, itu harus Anda muliakan. Entah kok putranya, entah kok peternakannya, mungkin ayamnya belum dihormati. Loh ini betul ya? Ini betul. Ini saya berbicara betul. Apa mana kok putranya? Lo sampai sandal ini kudu dimuliakan. Karena bita'dhimil ilmi yaitu ta'dhimil ustad wa tawqirihi. Pokoknya sesuatu apapun yang ada pada beliau itu harus dihormati. Wa ma yata'allaqu minhu. Apa mana putranya wong sandal ini lo menghormati. Apa mana mobilnya, apa mau ayamnya, kabeh. Wes sampai harapan apa ngopo-ngopo itu pertimbangan. Wah, ini Pak Yai ya. Nah, itu harus ada pertimbangan itu. Nah, biasanya santri laki-laki biasanya makan melemeh Pak Yai mungkin. Nah, ini aja sembarangan ya. Nah, artinya dengan adanya menghormati ilmu adalah yang dikehendaki ilmu sendiri adalah bita'dhimil ustad wa ma yata'allaqu minhu. Makanya biasanya di Jawa Timur apa maneh putrane tadi. Lah wong sungguh kiai duwe ayam lho. Diwedeni terus sembarangan iku ayam kiai ini. Itu yang dikehendaki harus menghormati ilmu. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang menempel, maka kita harus menghormati sesuatu yang menempel tadi itu. Karena ilmu ada beliau di Yerokin, ya sampai harus menghormati semuanya tanpa terkecuali. Entah putranya, entah mungkin beliau punya ingon-ingonan tadi, burung ataupun apa. Nah itu harus dimuliakan. Makanya dikatakan di sini man arada an yakuna ibnu aliman yang bagi ayyura'i al-ghuraba min al-fuqaha wa yakrimuhum wa yuti'uhum wa illam yakun ibnahu aliman yakunu hafiduhu aliman. Pokoknya seandainya kok sampai nanti mempunyai anak mungkin ya, nanti tapi ya jangan sekarang. Itu pun harus Anda sebagai orang tuanya itu harus menghormatinya. Makanya dikatakan orang ketika menuntut ilmu itu harus yang biljidi itu talata. Orang yang menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh 3 orang ini. Yang pertama adalah namanya mustahik guru, semoga di atas segalanya, semoga manut kami. Artinya apa?
dalam fase belajar itu harus sampean ada rasa tabah dan sabar kepada guru. Karena biasanya seorang guru itu bisa ngetes. Makanya contoh sampean mau sowan ke dalam Pak Yai, kok sebelum beliau sanjang kon masuk, yo sampai belum masuk. Karena bagaimanapun ini konsekuensi antara murid dan guru. Makanya harus ada batasan. Makanya sampean pernah dengar kan Gus Baha itu? Gus Baha itu pernah ngendika, jadi seumpama kok esuk mlebu surga, aku rawani. Surga ini ngeluwingi Mbah Mun apa setara karo Mbah Mun. Karena tadi itu artinya biar membedakan antara guru sama murid tadi harus ada jarak. Nggak bisa kita artinya sampai kok dekat dengan Gusnya dengan Yainya harus ada jarak, nggak boleh. Karena yang namanya guru sama murid itu harus ada batasannya tadi itu, harus ada jarak. Yang selanjutnya adalah setelah tadi tabah dan sabar, kita harus mempelajari satu fan ilmu itu dimatangkan terlebih dahulu sebelum Anda kok ingin pindah ke kitab yang lain atau fan yang lain. Nah ini makanya kalau konsep Lirboyo itu santri diharapkan mengaji yang bukan tingkatannya, itu nggak boleh. Artinya apa? Kita harus mengaji itu step by step. Nggak boleh sampai langsung mengaji ya. Sampai ngaji ya, itu salah kabeh, murid itu salah. Makanya sebelum pulang itu saya ngaji ya. Terus pokoknya kayak murid itu ya Allah salah kabeh, arang ini salah, arang ini salah. Sampai langsung ngaji ya, itu bahaya banget. Artinya kendali tadi itu tasawuf. Makanya orang yang belajar fikih itu biasanya nalarnya itu kritis bahaya. Makanya biasanya orang kenapa ada orang yang biasanya di PNI mereka yang mempunyai kritik saran itu biasanya mau ngawur. Nah, makanya karena saya juga dulu pernah dioles PNI, jadi nggak kaget. Biasa teman saya karena nalar mengikuti pemahaman Aristo orang sembahyang itu karena memang nggak ada kendali tadi itu tasawuf. Nah, itu makanya harus belajar step by step. Yo akidatul awam dulu, terus nanti baru ke tingkat yang tinggi. Jurmiyah dulu, baru Ibniti Alfiyah. Nggak boleh langsung Alfiyah. Sampai tahu umat soalnya. Jurmiyah beda paham. Nah, itu makanya ada step tadi itu. Terus yang selanjutnya adalah agar orang berhasil dalam belajar atau mengkaji itu adalah jangan berpindah-pindah tempat kalau memang betul-betul terdesak. Nah ini yang saya jalani. Makanya orang biasanya kalau membawa alma mater ya sudah kita harus sampai selesai. Kalau tabarukan boleh, tapi kalau soal ngaji harus sampai selesai, harus sampai tamat. Makanya kalau mengaji itu harus jangan sering berpindah-pindah tempat. Kalau tabarukan boleh, biasanya tabarukan pas Ramadan. Tapi kalau soal ngaji itu nggak boleh. Artinya kita lebih baik itu harus satu tempat tapi memang serius. Sampai di An-Najm itu kita harus dapatkan hasilnya. Kalau tabarukan boleh. Kita harus membawa alma mater yang memang sesuai dengan apa yang kita duduki. Makanya jangan sering berpindah-pindah tempat. Makanya hikmahnya apa? Hikmahnya itu karena memang kembalinya ke istiqomah tadi itu. Saya itu di Lirboyo, orang sama mustahik saya sampai contoh duduknya di sini ya, di depan. Sampai duduk di depan itu sama mustahik saya suruh sampai tamat kudu jagoin dulu. Artinya harus di depan terus, ini istiqomah, berbicara soal istiqomah. Karena ditakutkan, ini kata mustahik saya, bukan kata saya, ditakutkan. Contoh saya duduk di sini, saya istiqomah. Ketika malaikat yang mau menurunkan rahmat, ada biasanya kan ini. Kok orang-orang pindah tempat pojok kono? Ya akhirnya si mulai masuk rahmat akhirnya. Nah ini bahaya. Nah, makanya tadi itu kenapa harus istiqomah, jangan berpindah-pindah tempat. Sampean terus ketika duduk tempat manapun itu harus istiqomah. Nangarap yus nangarap wae, ojo gede-gede. Karena tadi itu ditakutkan malaikat ketika mau menurunkan rahmat kok sampai pindah pas ngono. Yo kenaan masih laku sini tenanan kok. Nah, itu dikhawatirkan. Makanya jangan berpindah-pindah tempat.
Yang selanjutnya adalah kita harus mengekang nafsu. Nah, ini yang terpenting. Makanya orang kok ketika belajar ilmu nalar, terutama fikih, kok tidak dikendalikan oleh tasawuf, dia akan bahaya. Kalau bahasa istilah dari NU itu apa? Toleransinya kebangetan. Karena apa? Tadi yang namanya ilmu itu adalah nanti ada dua. Ilmu itu ada ilmu intelektual, ada ilmu spiritual. Sampai yang ilmu intelektual itu dengan membaca, belajar itu intelektual. Makanya kalau kata Kiai saya Gus Reza itu, orang kok ingin pandai itu harus syarat pertama harus rajin membaca, itu pasti. Seberapa dia pintar bercakap, seberapa banyak dia membaca buku, itu pasti. Karena wawasan ini, intelektual tadi, itu dibangun dengan membaca. Kok sampai kok jumut, senangannya malam-malam berdoa, itu bisa dipastikan. Makanya kalau saya sendiri, pokoknya sampai bagaimana kondisinya, seringlah baca artikel apapun, mungkin karena mahasiswa. Saya juga dulu di Lirboyo tim redaksi majalah, sama. Pokoknya harus ketika ingin berwawasan tinggi itu dengan membaca tadi. Makanya nggak bisa. Tadi ilmu intelektual. Yang kedua adalah ilmu spiritual. Ilmu spiritual ini adalah yang nanti mengekang. Kalau bahasa kita adalah ilmu hati tadi itu. Nah, sampean itu udah pas, sampean intelektualnya udah ada di kampus, spiritualnya ada di pondok. Makanya satu paket. Coba, kebanyakan orang mahasiswa yang hanya dia belajar saja tanpa mondok, itu pasti dia intelektualnya ngawur. Karena apa? Nggak ada pengekangnya. Sampai di sini ada istighosa, ada wirid. Nah, ini yang namanya ilmu spiritual. Sampai pintar kayak apa? Kok ketika batin Anda nggak tenang, nggak yakin, goncang, itu Anda pasti akan hilang semua. Orang yang suka mabuk, ngefly itu pasti jelas. Karena selain intelektualnya, dia spiritualnya kurang. Nah, spiritual ini itu adalah ditanamkan dengan cara apa? Beribadah, sampai sholat, zikir itu spiritual. Maka antara intelektual sama spiritual itu harus sinambungan. Gak bisa orang hanya intelektual saja. Dia kritis, wah, pokoknya biasa aktivis. Orang tahu sembahyang, wah, ngawur. Itu jelas. Karena pusat dari intelektual tadi itu adalah tadi kenyamanan hati. Nah, kenyamanan hati itu dengan cara sampai ibadah tadi itu. Saya tanya, sampean sumpah sedino ora sembahyang kowe, itu tenang ora kira-kira? Itu pasti, karena itu spiritual tadi itu. Makanya sampean kok sumpah pinter terus ahli wirid, wah, terus martotok gitu. Wis. Soleh, wis. Enggak ada tandingannya. Karena antara intelektual sama spiritualnya dia sinyambung. Nah, spiritual itu berarti kedekatannya dengan Allah, dengan ibadah tadi itu. Makanya seorang kiai di samping dia intelektualnya cerdas, spiritualnya juga tinggi. Dia ahli diri, dia ahli istighosa, ibadah. Itu adalah yang menanamkan spiritual tadi itu. Makanya harus dua ini itu harus sinambungan antara intelektual sama spiritual. Oke, tadi nafsu, makanya harus ya. Makanya sampean kok sepinter apapun, alim apapun, kok orang tahu sembahyang, apa maksiat terus, ya orang berani. Karena prinsip dari ilmu tadi itu, sampean adalah berarti menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhkan larangannya. Itu prinsip dari ilmu. Ketika sampean kok maksiat, ya berarti sampean jelas tidak seprinsip dengan ilmu itu sendiri. Makanya quotes yang dari Gus Bah itu, jadi apapun itu tidak penting. Maksudnya yang penting sampai orang maksiat itu cukup. Itu quotes Gus Bah kan? Karena tadi itu, artinya penghambaan sifat dari prinsip ilmu sendiri adalah supaya Anda tidak bermaksiat aja udah cukup. Makanya Gus Bah mempunyai aliran wis sampai mending dulu daripada maksiat. Nah itu memang seperti itu. Artinya itu prinsip dari ilmu itu sendiri. Itu adalah harus mengekang nafsu. Bisa dipahami? Terus yang selanjutnya adalah nanti sebelum terakhir harus sabar menghadapi cobaan ketika menuntut ilmu. Jadi
sampean ketika sedang dicoba, ya harus bisa pasrah. Makanya harus bisa tawakal, dipasrahkan kepada Allah. Karena kadang di pondok itu banyak cobaannya, entah sing kiriman telat mungkin, apalagi hanya kiriman, apalagi nanti ada kabar duka, nah itu cobaan, itu termasuk cobaan. Makanya kalau dalam pondok dulu saya pas menghafalkan alfiyah ketika sarawiyah, katanya biasanya pasti dicoba. Itu betul dicoba. Karena memang ketika orang pondok itu pasti ada cobaan. Entah ada duka ataupun apa, itu pasti ada. Karena seorang hamba ketika memang dekat dengan Allah itu harus dicoba. Makanya Nabi juga menemukan adanya peristiwa ulul azmi itu karena memang ada cobaan tadi itu. Biar hamba ini sebenarnya kuat apa enggak, imannya kuat apa enggak, nah, itu adalah termasuk dari cobaan. Yang selanjutnya, yang terakhir, berarti yang berapa? Hitung 11. Yang terakhir adalah bersungguh-sungguh. Jadi antara tadi niat, memilih guru, memilih teman, dan lain sebagainya, yang terakhir adalah bersungguh-sungguh. Karena sampean ketika belajar kok tidak bersungguh-sungguh, tidak akan berhasil. Makanya dikatakan di sini bahwasanya liqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh maka akan lanahdiyannahum subulana. Dia akan diberikan jalan oleh Allah dalam hal apapun. Sampai belajar kok malah mandek, ya Allah hasilnya. Lek umat dilanjutkan. Ben lanahdiyannahum subulana. Allah nanti akan memberikan kepahaman sendiri. Ketika sampai belajar macam umat, suara umat itu dulu kan. Ya memang artinya, ya yang namanya belajar itu pasti resiko, semuanya beresiko. Sampai belajar umat ya Allah, nahwu bingung, fikih bingung, hafalan bingung. Itu harus orang seperti itu. Makanya harus bersungguh-sungguh. Makanya ada makalah mengatakan, bijiddin la bijaddin kulla majdin. Fahal jadda bila jiddin bimajdin. Bahwasanya sebuah kesuksesan itu diraih dengan bijiddin, dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan bijaddin, tidak dengan karena orang tua sampean, tidak karena keturunan sampean, itu tidak. Makanya Bang Abdul Karim pendiri Boy itu mengatakan seumpama kok anaknya wong angkon wae, anaknya petani wae, kok gelem belajar, dia pasti akan mendapatkan ilmu. Karena tadi itu bijiddin la bijaddin kulla majdin. Sebuah kesuksesan itu diraih karena kesungguhan, bukan karena keturunan. Makanya saya tanya, sampean duwe wong tuwa sugih, sampean mangan, iku sampean miluwaret ora? Hah? Miluwaret. Bapak ibu sampean mangan, terus sampean ora mangan miluwaret ora? Itu gambaran bijiddin la bijaddin. Artinya ilmu itu tidak bisa digapai dengan keturunan. Walaupun, nah ini walaupun ada yang namanya wirofah itu ada, tapi anak kiai pun orang ajib, ya orang bakal pintar. Ini apa namanya kunci pertama. Karena harus ada sungguh-sungguh tadi itu. Walaupun dalam sifat manusia itu ada namanya bawaannya. Yang jelas anaknya orang petani, anaknya orang kiai itu jelas berbeda. Karena apa? Ada bawaan. Ada bawaan tadi itu. Makanya dalam ilmu itu ada al-ilmu al-wirasah. Ada ilmu bawaan. Tapi ilmu bawaan kok seumpama tidak diasah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi seumpama kok dia anaknya petani sekalipun, ketika dia bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkannya. Makanya bijiddin la bijaddin kulla majdin fahal jadda bila jiddin bimajdin. Kesuksesan itu digapai dengan karena kesungguhan, bukan karena keturunan. Makanya sampai kapanpun ini kunci. Walaupun tadi itu yang namanya wirasah ada, tapi ketika tidak digunakan, ya tetap tidak akan mendapatkan. Makanya sampean jangan iri. Seumpama sampean punya teman cerdas, jangan iri. Karena memang ada bawaan tadi itu. Nah, konsepnya di mana? Berarti sampean harus lebih semangat. Gitu. Yang jelas tadi, setiap manusia itu ada bawaan. Yang namanya bawaan itu tadi. Terus pokoknya gus-gus, seumpama orang maju pinter, ya itu ada. Tapi seumpama tidak digunakan, tidak ada gunanya. Tapi artinya apa? Tadi, ketika kau hanya menyampaikan bawaan tadi itu, dia tidak akan mendapatkan.
Nah, ketika ada orang kok semua punya teman cerdas, itu gak usah iri. Terus berarti sampai harus lebih giat lagi. Karena memang dia mempunyai bawaan tadi itu agak sedikit berbeda. Nah, makanya di sini dikatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Artinya seberapa Anda mendapatkan kesuksesan nanti, itu seberapa jerih payah Anda mendapatkannya. Nah, makanya kalau Gus Kausar mengatakan safir tajidu iwadul amman tufariquhu famsad fa innal ladhi dal aish fi nasodi. Maka safir, merantaulah, mondoklah sampean belajar dimanapun. Setelah itu pasti Anda akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. Famsad fa innal ladhi dal aish, karena sesungguhnya di dalam kesuksesan itu akan terasa lebih nikmat fin nasobi, setelah Anda bersusah payah. Kesuksesan itu akan terasa lebih nikmat ketika Anda menggapainya dengan susah payah. Makanya famsad fa innal ladhi dal aish fin nasobi. Kesuksesan akan terasa lebih nikmat setelah Anda bersusah payah. Bisa dipahami? Nah, itu adalah yang pertama terkait progresivitas keberhasilan orang menuntut ilmu atau kajian fikih atau kajian kitab kuning. Nah, makanya dengan step-step tadi itu, biar orang dikatakan bisa berhasil menuntut ilmu atau berhasil belajar kitab kuning itu dengan cara tadi itu. Yang jelas yang terakhir harus bersungguh-sungguh. Oke. Terus yang kedua, bagaimana progresivitas bahsul masail dalam mencari problem solving. Nah, ini jelas kalau bahsul masail itu sendiri di Lirboy itu biasanya diskusi ya, musyawarah. Nah, biasanya ada satu tema, contoh bagaimana hukum mendirikan mall di atas masjid atau di bawah masjid. Nah, itu biasanya kita diskusi. Nah, biasanya sebagai acuannya